Oke, ini adalah the last slide of our presentation yang akan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa considerate untuk melakukan investasi dengan SSIA. Subang is SSIA main catalyst. We have a very big dream for our Subang Smartpolitan karena akan menjadi satellite city for the Indonesia, menjadi the example of the future city for Indonesia. Dengan demikian Subang pun akan menstimulasi Indonesia ekonomi di tahun 2030. SSIA Construction Arm yaitu Nusaraya akan terus menerus meningkatkan jasanya dan juga akan meleverage its experience dalam sisi industrial dan juga infrastruktur development. SSIA akan mengenerate higher growth in hospitality setelah rebranding Melia Bali dan juga untuk renovasi di Jumana Bali under Hilton Management. Kemudian kita akan melihat jump in recurring income through Subang Infrastructure and Ancillary Services. So itu adalah akhir dari presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada Ben. Silakan Ben. Okay, thank you Bu Erlin for the presentation. Okay, good to know lah Bu. Tahun ini revenue diekspektasikan akan naik 47% dan EBITDA juga naik lebih dari 200% ya Bu tahun ini. Saya ada beberapa pertanyaan sih. Mungkin yang pertama, kalau di Subang Smartpolitan itu udah ada anchor tenant atau belum ya? Dan nanti di Subang Smartpolitan itu akan ada industri apa aja? Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, since this is about Subang Smartpolitan, our flagship project, saya persilakan Pak Joni untuk mungkin menjawab pertanyaan pertama dari Ben. Oke, terima kasih Dan dan Ibu Erlin. Sebenarnya kita masih dalam tahap pre-marketing sales ya untuk Subang sendiri. Dan emang kalau dilihat daripada minatnya sendiri, itu inquiries yang ada ya. Jadi emang selama pre-pandemic ini agak berat ya buat kita karena orang tidak bisa travel kan. Dan kalau istilahnya potential tenant kebanyakan mau beli tanah ini masih secara tradisional, jadi bos-bosnya banyak yang suka ujungnya dia mau lihat sendiri seperti apa lahannya sendiri. So jadi that's what happened. Tapi inquiries ini meningkat terutama di awal tahun ini dan kita lihat sebenarnya tapi kalau dilihat dari negara-negaranya sebenarnya China ini demand-nya masih paling besar. Kedua adalah Jepang, ketiga Korea ya. Jadi 3 pasar ini masih dominan ya dalam inquiries kita. Tapi sayangnya China ini seperti kita ketahui masih lockdown meskipun mereka sudah mulai istilahnya mulai sedikit relaxation on the lockdown sendiri ya. Tapi masih menjadi satu kendala dan itu pasar kita paling besar sebenarnya kalau dilihat karena ada beberapa hal sayang terutama adalah karena faktor daripada supply chain ini sangat penting ya dan kita harus benar-benar bisa memanfaatkan ini sebagai negara di Indonesia untuk stimulate growth ya ke depan buat lapangan kerja dan lain-lain karena kita lihat global companies ini sudah mulai melihat dengan adanya pandemik maupun geopolitik, mereka sudah mulai mempertimbangkan gimana sih caranya untuk bisa supply chain ini lebih diversified dibandingkan dengan dulunya kan emang China adalah major producer ya buat global products. Nah kita lihat mereka ini sekarang sudah melirik terutama di Southeast Asia ya, untuk ekspansi daripada mereka punya manufacturing base. Jadi sebagai diversifikasi itu utamanya. Dan kalau dilihat dari sektoralnya, kita lihat otomotif ini kalau kita berada di koridor east dari Jakarta,
otomotif ini masih tetap menjadi dominan juga dari potensial permintaan yang ada di Subang terutama ya. Dan lahan yang permintaannya cukup besar-besar sih ya lahannya. Itu bergerak antara 30 sampai 100 hektar sebenarnya. Nah, inquiries ini banyak, cuman mereka masih belum comfortable ya untuk berkunjung ke Indonesia. Tapi kita masih, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada office di Southeast Asia, apakah mereka di Singapura ya terutama ya. Jadi masih mesti dilihat, mungkin di kuartal keempat ya kita bisa lihat. Cuman mudah-mudahan kita juga lagi closely negosiasi sama dari Jepang, perusahaan Jepang untuk di Subang juga. Mungkin bisa pecah telurnya mudah-mudahan di kuartal ketiga ini dengan satu perusahaan dari Jepang. Tapi kalau China saya lihat mungkin di fourth quarter ya, karena relaksasi. Dan juga nanti kita lihat tahu sendiri China government sekarang sudah mulai juga ingin stimulasi ekonomi mereka untuk bisa mendapatkan growth sebesar 5% dengan cara government stimulate dengan infrastructure lagi, building infrastructure, maupun sekarang even pemerintah daerahnya boleh raise money di market ya, jadi dengan issue bonds. Jadi mestinya positif ke depannya dan sangat positif, apalagi kalau alasan yang tadi saya berikan bahwa diversifikasi dari manufacturing base ini penting. Cuman sekarang apakah Indonesia, apakah Vietnam, apakah Thailand, apakah Malaysia, itu menjadi consideration mereka. Terima kasih. Oke, thank you Pak Joni for the answer. Ya, memang menarik sih saat ini kondisi Indonesia mungkin salah satu yang paling diuntungkan ya. At least dari energy price di Indonesia kan very stable. Dan yang cukup menarik, yang banyak inquiry itu dari China ya. Soalnya kalau kita lihat industrial yang aspek yang lain kan dari Jepang ya. Ya Indonesia blessed lah karena juga banyaknya natural resource. Ya. Itu yang mereka juga satu yang mereka incar. Apalagi kalau ke depan sudah akan menjadi dominan electronic vehicle ini dominan industri ya ke depannya, dan udah nggak bisa backtrack lagi kelihatannya, dan semua akan menuju ke sana. Oleh karena itu investasi baru di bidang elektronik EV ini menjadi salah satu dominan potensial demand ya buat industri vehicle ini. Ya. Kalau yang dari inquiry itu ada yang berkaitan dengan EV nggak? Ada dari Jepang, both dari Jepang maupun dari China. Kalau dari China lebih ke passengers. Yeah. Tapi kalau dari Jepang lebih kepada commercial vehicle. Jadi even commercial vehicle sendiri dia sudah melihat akan didominan oleh electronic vehicle juga. Oke, betul Pak. Oke. Mungkin ada update Pak mengenai marketing sales dan inquiry untuk yang di Karawang maupun di Subang. Kalau Kerawang kita inquiries-nya masih cukup besar juga, sekitar 30-40 hektar. Tapi kalau Subang itu bisa, tadi saya bilang di atas 200 hektar tuh, karena permintaannya emang gede-gede. Dan kita ini, tadi saya bilang, itu menjadi alternatif industri base daripada China ataupun negara lain, even Vietnam ya. Ya. Oke, ya, thank you Pak. Mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini ada banyak banget ya pertanyaan dari peserta ya. Kita mulai dari Pak Dasmawan nih. Apakah ada proyek jalan tol Patimban, Subang Patimban? Apakah untuk proyek jalan tol Subang Patimban SSIA akan terlibat melalui NRCA seperti yang sebelumnya, mungkin di proyek jalan tol sebelumnya? Sorry, ini langsung dijawab aja. Ya,
satu-satu aja kali ya Pak, biar lebih enak. Kita sebagai salah satu inisiator di proyek tol Patimban ya, dan dalam hal ini kita emang istilahnya mengutus Nusaraya Cipta sebagai masuk sebagai salah satu konsorsium di mana kita akan memiliki saham sekitar 22%. Tapi sisanya dimiliki oleh Jasa Marga dan ada tiga state owned enterprise di bidang konstruksi, kalau nggak salah Wika, PP maupun Adikarya, dan satu perusahaan daerah. Jadi komposisinya seperti itu. Sekarang ini masih dalam jadi kita sudah ditunjuk sebagai satu-satunya konsorsium untuk membangun jalan tol Patimban tersebut di bulan April yang lalu. Sedangkan sekarang ini kita sudah masukkan lagi dari PUPR sendiri ada perubahan baru, makanya masih sekarang dalam taraf negosiasi. Jadi klarifikasi dan negosiasi. Diharapkan di kuartal ketiga klarifikasi dan negosiasi ini selesai sehingga bisa dibentuk badan usaha jalan tol dari konsorsium tersebut ya. Sebenarnya Jasa Marga ini kalau nggak salah 54% ya sebagai majoritinya di situ. Jadi kuartal ketiga diharapkan tadi Ibu Erlin bilang kuartal ke-1 2023 mulai konstruksi daripada tol Patimban ini yang 38 km ya, sepanjang 38 km. Total cost-nya itu kira-kira antara 8-9 triliun. Tapi di situ ada istilahnya public private partnership. Jadi ada program public private partnership di mana pemerintah akan membiayai 60% dari jalan tol ini dan swasta yaitu konsorsium akan membiayai sekitar 40% daripada total tadi saya bilang 8-9 triliun. Ya, demikian. Oke. Kalau nilai kontraknya untuk NRCA kira-kira berapa nih Pak? Itu belum tahu, tapi kalau construction cost-nya sendiri sekitar 5-6 triliun. 6 triliun lah nilai construction-nya. Okay. Kita lihat ada BUMN lain yang mungkin kita akan bisa kerjasama sama mereka yang di bidang konstruksi juga ya tadi karya segala PT-PT. Ya. Oke, baik Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Heri Gunawan. Kapan SSIA itu membukukan profit ya? Setelah beberapa tahun ini membukukan loss ya. Dan mungkin ini gabung aja sih sama pertanyaan dari Haris ya. Revenue di first Q kan naik signifikan, tapi EPS di first Q 2022 masih minus ya. Dan ini apa nih yang menyebabkan kerugian ini? Kalau dilihat sih sebenarnya kita kemarin tadi Bu Erlin juga bilang kita baru saja menjual sebenarnya warehouse kita ya, 2 perusahaan di bidang warehouse, yaitu stake kita yang 50%. Sebenarnya kalau dilihat kapan mulai profit, sebenarnya di kuartal Q2 ya atau semester pertama mestinya kita sudah mulai profit karena ada tadi sebenarnya sih one off transaction ya boleh dibilang. Tapi itu tadi Q2 2022 ini mestinya sudah mulai turn around. Tapi kalau kita lihat dari segi bisnisnya sendiri, mungkin kita baru bisa lihat turn around-nya sendiri di akhir tahun ya, lebih kepada di akhir tahun 2022. Jadi secara operating income di 2022 kita harapkan sudah positif juga dan profitability akan meningkat juga. Ya. Thank you Pak. Kalau target net profit ada nggak 2022? Mungkin Pak Jokto atau Erlin ada nggak? Oke. Kalau target net profit sih mungkin dengan semua faktor tadi ya kita harapkan bisa book net profit 100-200 miliaran lah tahun ini ya. Oke.
Oke, $100. Kalau target-target kita tercapai, mestinya segitu dapat. Ya, kalau inline semua ya. Oke. Ya. Oke, lalu ada pertanyaan lanjutan dari Haris. Shareholder composition SSIA publiknya ada 72%. Ya mungkin bisa dijelaskan juga ya kenapa ada publiknya banyak ya, dan apa ada rencana untuk buyback. Oke, kalau soal itu mungkin emang udah jadi historisnya ya, karena secara historis terutama sejak di tahun sejak kita IPO tuh 97-98 kan kita kena krisis ya, crisis after crisis. Jadi crisis after crisis ini yang mengakibatkan kita menjadi istilahnya pure public company. Oleh karena itu tadi bilang 72%. Jadi itu alasan utama. Terus soal buyback kita harus lihat lagi ke depannya, karena kebutuhan kita pun masih cukup besar ya untuk di capex-nya sendiri. Karena tadi kita ada renovasi di bidang hospitality kita, terutama di 2 hotel ini di Bali. Itu akan memerlukan dana. Selain daripada terutama ya Subang juga masih memerlukan dana yang cukup besar ya. Jadi di situ kita lihat akan nggak gampang juga buyback ini. Meskipun kita ada beberapa corporate action ke depannya, tapi saya belum bisa bilang saat ini belum bisa bilang. Oke. Thank you Pak. Ya karena memang kebutuhan banyak ya, dari Subang ada industrial estate, belum lagi power road-nya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Albertus. Tadi disebutkan accounting sales ditargetkan masuk buku di tahun 2024. Berapa perkiraan ESP square meter dan terus profit marginnya? Ya mungkin kalau bisa saya tambahkan, mungkin ada ekspektasi nggak kenaikan harga lahan Subang ini berapa persen gitu ya, per tahun? Dan lalu ada pertanyaan lanjutan, mungkin ada view nggak dari manajemen mengenai Omnibus Law dan penurunan nilai tukar yen ya, terhadap prospek penjualan di kawasan industri beberapa tahun ke depan. Kalau nggak salah yen itu udah turun 30%-an ya, year to date ya. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin Erlin atau Jokto mau jawab ini. Mengenai coba mungkin jawab deh, saya tambahin.